Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum lil jami'. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita dalam sebuah suasana ilmu, dalam sebuah majelis yang telah diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar memperhatikan dan agar menoleh dan agar singgah jika terlaksana majelis tersebut. Suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam bersabda kepada sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian suatu ketika melewati ada taman dari taman-taman surga, segeralah engkau singgah, gabung di dalamnya. Faqalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dari taman surga? Sahabat bertanya hal tersebut karena Nabi SAW mengungkap tentang urusan akhirat yaitu surga, sementara kita masih di dunia. Nabi SAW mengungkap bahwasanya jika engkau melewati sebuah taman dari taman surga, singgahlah. Bagaimana mungkin surga ada nanti di akhirat? Maka sahabat bertanya, Rasulullah, yang mana engkau maksud dengan taman dari taman surga? Bagaimana mungkin surga itu sudah mendahului ada hadir di dunia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah ay hilakul dzikri. Taman dari taman-taman surga itu adalah perkumpulan halaqah zikir, halaqah ilmu. Karena dengan berzikir mengingat Allah, karena dengan berilmu akan memahami kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu majelis ilmu adalah gambaran orang-orang yang senang dengan surga. Karena Nabi SAW mengalamatkan majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Majelis ilmu adalah sesuatu yang indah, maka dibahasakan sebagai raudhah. Majelis ilmu adalah sesuatu yang ada yang bisa kita petik dan ambil hikmah di dalamnya, makanya digambarkan sebagai kebun. Sesuatu dikatakan kebun karena ada sesuatu yang ada di dalamnya dan mampu dimanfaatkan, mampu dipetik dan mampu bermanfaat bagi orang banyak. Itulah kehebatan dari taman surga. Dan dibahasakan sebagai taman dari taman-taman surga karena saking indah dan lezatnya majelis ilmu tersebut. Sebagaimana halnya surga tidak ada yang mampu menandingi kelezatannya untuk kenikmatan dunia. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang surga.
mala ainun ra'at, keindahannya itu tidak pernah mampu untuk terbidik oleh mata siapapun. Coba bayangkan saking indahnya itu surga. Kalau sekarang kita mampu membayangkan ada sebuah taman yang pernah kita jumpai, indah luar biasa. Setiap hari dan setiap detik orang berkunjung di dalamnya. Siang dan malamnya terang sama-sama. Masuknya pun gratis di dalamnya. Ingatlah keindahan yang ada di betik dan benak kita tetap tidak mampu mengalahkan indahnya surga. Maka beruntunglah orang-orang yang singgah dalam majelis, karena hakikatnya mereka singgah ke sebuah taman dari taman yang paling indah. Bahkan para ulama menjelaskan yang digelari dengan taman dari taman-taman surga tidak semua tempat di dunia ini. Dalam hadis hanya dibatasi 2 tempat tok saja. Ada tempat yang sudah paten, tidak ada yang berhak memindahkannya. Bagi siapa yang umroh dan haji, dia akan menyaksikan antara mimbar dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Raudatun min Riyadil Jannah. Itu satu, tidak boleh ada tempat lain. Mungkin sebuah pondok bisa dinamakan pondok pesantren Raudatul Jannah, tapi tetap bukan itu yang aslinya. Bukan itu yang dijamin. Yang dijamin adalah tempat Raudatun min Riyadil Jannah. Baina baiti wa mimbari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menjelaskan Allah mengkaruniai kepada kita ada tempat dari taman surga yang bisa berpindah dari zaman dan tempat sesuai dengan kondisinya. Itulah majelis ilmu. Maka kapan sebuah tempat tidak terlaksana majelis ilmu, maka hakikatnya akan gersang dari nilai surga ketenangan. Makanya dalam sebuah hadis yang masyhur juga kita sering dengarkan, marijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, siapa saja yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, sekedar dasar dari ilmu, sekedar membaca dari ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dia lanjutkan saling mengajarkan Al-Quran antara dia dengan yang lainnya. Majelis Al-Quran ini hatta anak-anak kecil pun bisa melaksanakan di masjid. Saking ringannya. Illa, siapa saja yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut dalam sebuah masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti menghadiahkan ketenangan bagi mereka. Sekarang jamaah sekalian, kalau berbicara tentang ketenangan, di mana tempatnya? Surga. Majelis ilmu gambaran dari ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi suasana kasih sayang. Kasih sayang Allah yang paling terindah untuk makhluk adalah surga. Ketika seorang hamba disayang oleh Allah, dipastikan orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Makanya suatu ketika Nabi SAW ditanya, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabat dan umatku, sesungguhnya kalian itu masuk surga bukanlah karena amalan. Heran para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk juga engkau? Maka Nabi SAW, iya termasuk juga saya. Ternyata Nabi SAW mengungkap rahasia Allah memasukkan beliau ke dalam surga dan umatnya karena kasih sayang dan ampunannya Allah. Coba lihat. Coba lihat. Mengapa Nabi SAW ingatkan kasih sayang tersebut? Karena begitu banyak orang-orang ingin menjual amalannya demi mencari marahnya Allah. Ingin mempertaruhkan amalannya demi hilangnya rahmat Allah. Salah. Justru kita harus mempertaruhkan, mengorbankan amalan kita demi tercapainya ampunan dan rahmat Allah. Itu yang benarnya.
Maka siapa yang beramal hanya ingin mengoleksi amalan tok saja, maka hakikatnya bukan orang yang mencari rahmatnya Allah. Apa yang mampu menyambungkan antara amalan kita dengan rahmatnya Allah, itulah nilai keikhlasan. Makanya Nabi SAW menyebutkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu dasarnya. Dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia jamin ikhlas di dalam hatinya, barulah berhak masuk ke dalam surga. Karena amalan la ilaha illallah mungkin seorang mampu mengucapkannya, mampu membahasnya, mampu menceramahkannya, belum tentu membahas dari lubuk hati yang paling dalam keikhlasan. Begitu banyak orang yang membahas la ilaha illallah namun keluar dari makna la ilaha illallah. Begitu banyak orang yang membahas la ilaha illallah namun juga keluar dari masjid ikut menyembah kuburan. Di mana nilai la ilaha illallah? Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya tadi kelanjutannya, wa wasyathumur rahmah wa hafathumul malaika. Subhanallah. Inilah yang paling unik dalam menuntut ilmu. Daya pikat ilmu itu adalah terlibatnya malaikat. Ini yang paling mahal dari segalanya. Coba lihat bagaimana jaminan Allah terhadap majelis ilmu. Ketertarikan makhluk. Makhluk yang paling taat kepada Allah. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Cirinya malaikat. Ini malaikat tak sembarang mau menghadiri undangan. Mau yang mengerisa sapi si ratu kajuna. Kalau bukan undangan murni dari Allah, malaikat tak mau datang. Walaupun kita kumpulkan seluruh presiden untuk menghadiri sebuah majelis, kalau bukan perintah dari Allah, malaikat tak mau datang. Mana pusing mereka. Tapi ketika majelis ilmu, majelis Al-Quranul Karim, otomatis terundang mereka. Dan undangannya luar biasa, bukan sekedar datang tapi menikmati majelis. Wa haffathumul malaika. Malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Itu menunjukkan orang yang mempelajari agama siap-siaplah dibela oleh para malaikat. Mungkin makhluk bisa membenci kita, silahkan. Mungkin orang-orang akan menelantarkan kita, silahkan. Mungkin orang-orang yang mampu meremehkan kita, silahkan. Tapi ingat, ada teman saya yang kalian tidak mampu melawannya, malaikat. Mau bukti kalau kita tidak mampu melawan malaikat? Suatu ketika Nabi SAW dalam suasana yang sangat geram betul. Dalam kisah yang masyhur, beliau berdakwah sebuah tempat, kemudian diusir dan diterima dakwahnya. Apa yang terjadi? Turun malaikat. Malaikat gunung, baru satu ini. Malaikat gunung yang turun, ya Rasulullah. Perintahkan, kami siap. Kami akan timpahkan gunung ini dan menghancurkan siapa orang-orang yang bencimu. Coba lihat. Tapi Nabi SAW berdakwah bukan karena balas dendam. Nabi SAW berdakwah bukan mencari pengikut dan mencari pujian manusia. Tapi ternyata Nabi SAW berdakwah di atas rahmat dan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Beliau hanya berdoa. Tidak, bukan itu yang saya butuhkan. Saya hanya bermohon kepada Allah. Agar nanti ada orang terlahir dari orang-orang membenci saya itu. Kelak akan mendakwahkan. Kelak akan menjadi Islam. Mengucapkan la ilaha illallah. Coba lihat keikhlasan Nabi SAW dalam dakwah. Ya kalau kita sekarang dipatah-patahi dalam dakwah, apa yang terjadi? Diungkap semua itu nota dalam perjuangan. Diungkap semua itu pemberian dalam pengorbanan.
Diungkap itu semua kebaikan yang kita anggap baik menurut kita, belum tentu baik di sisi Allah. Siapa yang bisa menjamin perbuatan baik kita hari ini adalah terbaik di sisi Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Seribu majelis yang kita laksanakan dalam sehari, kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah ada yang sampai ke langit. Jutaan kegiatan kebaikan yang kita liput, kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah sampai ke langit. Dia hanya berputar di atas bumi saja. Setelah itu tenggelam ke tanah, selesai urusan. Dihabisi oleh zaman dan waktu. Apa yang bertahan jemaah sekalian? Keikhlasan. Olehnya itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendalaman ilmu itu adalah luar biasa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indah. Ini jauh lebih hebat lagi. Absensi dari Allah kepada orang-orang yang terlibat dalam majelis. Allah menyebutkan mereka di sisi para malaikatnya di langit dunia, subhanallah. Nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena kebaikan yang kita lakukan dalam menyambut ilmu agama. Subhanallah. Coba saja bayangkan ketika Pak Jokowi misalnya datang ke Bone. Kemudian tiba-tiba dia absen. Bapak Menteri yang hadir di samping saya, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri semuanya. Tiba-tiba mengatakan, dan salah satu warga saya yang berada di Bewan, santri Khairul Falah, namanya Labaco. Subhanallah. Bahagianya kita, oh bisanya itu nama saya disandingkan dengan para menteri. Siapa saya? Bahagianya kita. Ini Allah. Itu pun Allah mengungkapnya bukan sembarang majelis. Majelis para malaikat. Dalam sebuah penafsiran. Di penafsiran yang lain Allah akan mengumumkan nanti pada hari kiamat. Inilah hamba-hambaku nama yang hadir dalam majelis ini dan seterusnya. Yang mempelajari Al-Quran di masjid ini. Subhanallah. Ingatlah jamaah sekalian. Kalaupun kehadiran kita pada malam ini adalah kehadiran yang sederhana di mata makhluk. Ingatlah. Itu sesuatu yang sangat istimewa di sisi malaikat. Sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Allah yang langsung mencatat. Dan Allah yang langsung mengabsensi kita. Makanya para penuntut ilmu mereka adalah orang yang istimewa. Anak-anakku para santri secara khusus kalian adalah makhluk istimewa di muka bumi. Jangan pernah merubah niat dalam nikmat yang luar biasa ini. Terus menguatkan kesyukuran di atas ilmu. Karena kapan Allah cabut nikmat tersebut, belum tentu kita mampu bermajlis seperti yang sama sebelumnya. Pindah pondok, sebuah pilihan. Tapi keikhlasan belum tentu sama ketika hadirnya di sebuah tempat dengan tempat berikutnya. Yang jadi saksi pada hari kiamat bukanlah banyaknya amalan, tapi ikhlasnya kita dalam beramal. Urusan pindah itu adalah urusan gampang. Anda tidak cocok di pondok ini, silakan pindah pondok lain atau bahkan bikin pondok lain. Itu gampang, manusia semua bisa bikin. Tapi keikhlasan, siapa yang mampu membuatnya? Adakah yang mampu menggaji saya 1 miliar supaya mampu menata keikhlasan? Tidak ada. Tidak bernilai itu 1 miliar bahkan 1 triliun untuk membeli satu keikhlasan. Begitu mahalnya itu keikhlasan. Makanya andaikan keberadaan seorang dalam majelis tidak ada faedah diambil kecuali keikhlasan, maka cukuplah keselamatan untuknya dunia dan akhirat. Makanya para penyair mengatakan
Ikhlasus sa'ah najatul abad. Keikhlasan yang sesaat terkadang berbuah keselamatan untuk selamanya dunia dan akhirat. Keikhlasan yang sesaat. Tapi kalau berbicara tentang amalan, bukan jaminan jamaah sekalian. Makanya siapa yang mampu berbuat di atas ilmu, maka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Allah membedakan manusia yang satu dengan lainnya karena ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Beda. Penggayaan mungkin sama, amalan mungkin dimiripkan, tapi hakikat dari ilmu akan berbeda nanti pada sikapnya. Orang semua bisa sama, hadir dalam semua majelis, diajar oleh guru yang sama, pada tempat yang sama, dan waktu yang sama, namun sikap kita akan berbeda setelah bermajelis. Bahkan terkadang sikap kita sudah berbeda di dalam majelis itu sendiri. Yang menentukan kesuksesan kita dalam majelis adalah taufik dari Allah, bukan karena kekuatan dan kesabaran kita semata. Begitu banyak orang-orang mampu dah hadir dalam majelis, namun hatinya bukan di dalam majelis. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan ada 3 cara untuk sukses dalam bermajelis dan mencari ilmu agama. Ada 3 cara untuk mempertahankan keberkahan ilmu. Karena dalam ilmu itu dibutuhkan sikap. Betul, ilmu membutuhkan pengorbanan. Betul, dalam ilmu dibutuhkan kita untuk beramal. Betul, dalam ilmu kita dibutuhkan untuk berkelanjutan. Tapi ingat, seluruhnya harus terbangun dalam 3 sikap. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Ini prinsip sikap yang pertama. Tidak akan pernah berkurang itu harta disebabkan bersedekah. Mengapa Nabi SAW mengungkap tentang sedekah? Karena banyak orang menganggap kesuksesannya di atas ilmu kalau sudah mampu bersedekah dan melakukan pengorbanan. Tapi mampukah setelah berkorban tersebut dia pertahankan niatnya karena Allah atau tidak? Belum tentu. Mungkin di saat kepentingan sama-sama masih mampu mengatakan saya bersedekah karena Allah. Tapi kapan kepentingan sudah berubah, mulailah berkata saya bersumbang dahulu karena saya. Makanya diingatkan pondasi yang pertama, siapa yang ingin berkah ilmu dan amalannya, ingatlah pengorbanan sekecil apapun yang kita keluarkan, jadikan mana kasat sadaqatun mimal, tidak akan pernah berkurang itu harta karena bersedekah. Artinya jangan pernah merusak sedekah kita karena takut kehabisan harta. Ada orang yang tidak mau bersedekah awalnya dan tidak bersedekah memang karena takut dasarnya kehilangan harta. Ini juga jelek. Tapi lebih jelek lagi orang-orang yang sudah mensedekahkan hartanya kemudian dia lenyapkan kembali hasil keringatnya. Dia ingin tarik dari sisi dunia tidak akan mungkin kembali. Dia ingin mencari pahala simpanannya di akhirat pun sudah lenyap karena ucapannya. Aga melok naruntu. Dan naruntuk di dona, di naruntuk i akhirana.
Dari mana? Bukan tidak mampu bersedekah, yang jadi permasalahan sikapnya dalam bersedekah yang salah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, wa ma zadallahu bi'afwin illa idza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah wibawah kepada seseorang kecuali karena sikap pemaafnya. Seorang dalam menuntut ilmu butuh memaafkan. Sebagaimana halnya kita menuntut ilmu juga butuh dimaafkan oleh Allah. Karena kita hidup dalam sebuah pengorbanan. Kita berinteraksi sama manusia. Kita memiliki hati, manusia juga memiliki hati. Kita memiliki perasaan, mereka pun memiliki perasaan. Yang mampu mempertahankan amalan kita ketika pandai memaafkan. Kapan sikap pemaaf ini tidak terbuka dalam majelis ilmu? Apa yang terjadi? Maka didik diri-diri kita. Pengorbanan. Ingatlah, harta tidak berkurang disebabkan bersedekah. Setelah berkorban dalam sebuah ilmu, setelah kita menggapai cita-cita bersama dan seterusnya, ada gesekan yang terjadi di antara kita dalam majelis, ingat, kita harus saling memaafkan. Guru yang mengajar kita, seindah apapun dia adalah makhluk dari anak cucu Adam. Dan Nabi SAW sudah menggariskan kita sebagai anak cucu Adam. Kullu bani Adam khata'un. Kalau selama ki anak pona Adam pasti bersalah ki. Mau ige, mau kilo tega. Biar bagaimana akhlak tak. Hafal 30 juz bukan jaminan tidak bersalah. Coba lihat. Apa yang mampu menenangkan kesalahan? Maaf. Illa izza. Maka orang yang memiliki sikap pemaaf dalam belajar, inilah yang akan melanggengkan wibawah ilmu. Apalah artinya diri kita dibandingkan kemuliaan ilmu? Apalah artinya perasaan kita dibandingkan nilai yang kita berjuangkan agama Allah? Coba lihat. Kemudian yang ketiga yang menjamin keberkahan kita dalam belajar ilmu agama. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang mampu merendah diri tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ingin berkah ilmunya, rawat baik-baik sifat tawadhu. Ibarat pohon padi semakin berisi, semakin merunduk. Tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang mampu tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Beda dengan anak-anak sekarang ingin mencari derajat dengan fashion. Sekarang mulai lagi tren. Pakai pak galu melok na pakai mata mak kota. Anu makai kae, pakai cedung. Apa yang mereka cari? Hartanya kurang tidak, penggayaan demi pujian manusia. La ilaha illallah. Mereka lupa pakaian compang-camping tersebut menampakkan auratnya, pertanggungjawaban di sisi Allah. Mereka lupa yang mereka gunakan pakaian tersebut meskipun manusia memujinya, di TikTok manusia memujinya, di Facebook memujinya. Para pejabat dan artis terlibat untuk memujinya. Ingatlah kalau Allah mencela kita tidak ada nilai puja makhluk. Inilah kehebatan ilmu. Mampu memilah dan membedakan antar kebahagiaan yang hakiki dengan kebahagiaan yang semu, sementara.
Maka jangan pernah menjual kebahagiaan hakiki hanya karena ingin mencari fashion-fashion yang bernilai sementara. Hari ini fashion yang terkenal adalah Citayam atau apa dan seterusnya. Ingatlah 10 tahun ke depan tidak laku lagi itu. Ada lagi gaya yang lain. Kalau dulu pakaian pemuda yang pankers yang terkenal, sekarang dek gaga dia anak pang. Tedeni. Bukan lagi zamannya. Kalau dulu pakaian-pakaian anak muda semuanya gayanya harus gaya arah barat. Ada masanya dia akan terganti dengan gaya Korea. Itulah dunia. Semua ada zamannya dan masanya. Tapi Islam mengajak kita untuk pada satu masa saja. Ad-dunya menuju masa akhirat. Selesai. Kita menjaga pakaian kita di dunia demi menjaga izzah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari pakaian yang tenar di dunia demi untuk meraih pakaian yang terindah di surga. Islam mengharamkan laki-laki menggunakan sutra demi mencari pakaian di surga. Islam mengharamkan pakaian emas demi untuk mencapai pakaian emas di surga. Islam mengharamkan khamr di dunia demi meminum khamr yang lebih lezat di akhirat di surga. Itulah Islam. Gaya dan fashionnya jelas dari masa ke masa. Zaman boleh berubah, waktu bisa berpindah, tempat boleh berpisah, tapi semua prinsip Islam adalah Islam, yang bukan Islam bukan Islam. Maka pakaiannya orang Islam ada aturannya, bicaranya orang Islam ada aturannya, dan seterusnya. Itulah orang Islam. Bahagia tidak menjadi orang Islam? Kita sangat bahagia. 3 prinsip ini jamaah sekalian. Ingin langgeng dan berkah di atas ilmu, rawatlah prinsip pengorbanan. Yakin Allah akan mengganti. Sebesar apapun harta yang telah kita korbankan di dunia, ingatlah, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita yang sebenarnya adalah apa maksud kita dalam berkorban. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan murni keutamaan itu siapa yang paling banyak menyumbang, tapi Allah akan melihat siapa yang paling ikhlas dalam menyumbang. Ada mungkin hari ini mampu menyumbang hanya 1.000 rupiah, tapi keikhlasannya 1 miliar. Tapi ada orang yang menyumbang 1 miliar, tapi keikhlasannya hanya 100 rupiah. Makanya kalau musim politik lebih banyak orang menyumbang dibanding di musim-musim selainnya. Padahal orang tahu semuanya politik adalah musim-musim kebohongan. Tapi kenapa lebih banyak terbuang harta di masa itu dibandingkan di bulan Ramadan? Mana ada proyek pemerintah yang turun khusus untuk penggalangan dana di bulan Ramadan? Tidak pernah ada. Tapi berapa triliun yang harus habis dana masyarakat untuk menyopang suksesnya pemilihan umum. Itu baru satu titik politik kebohongan. Apa hasil dari semuanya? Berkah atau tidak? Tidak ada. Coba lihat. Bagaimana perbandingan orang yang mencari dunia dan orang yang mencari akhirat. Maka kita orang-orang yang belajar agama, jangan pernah dikalah semangat dalam beramal, tapi jangan lupa keikhlasan tetap harus dirawat bersama. Keikhlasan. Maksudkan seluruh pengorbanan apapun yang kita lakukan di atas agama ini, maksudkan seluruhnya karena Allah, jangan selainnya. Makanya ucapan para ulama yang paling indah diantaranya yang disebutkan kepada Imam Malik rahimahullah, maka lillahi fahuwa bakin. Siapa yang mampu berbuat karena Allah, itulah yang akan langgeng dunia dan akhirat. Siapa yang mampu berbuat karena Allah, itu yang akan langgeng. Entah manusia menyambut itu amalannya atau tidak, entah manusia mensupres atau tidak, itu urusan lain. Entah manusia mensubscribe atau tidak, entah manusia sepakat atau tidak, yang jadi permasalahan kita harus berbuat karena Allah, untuk Allah. Itulah yang akan langgeng. Olehnya itu,
Kalau kita berbicara tentang terkenalnya para ulama, mengapa ulama-ulama yang ada sekarang tidak mampu mengalahkan ketenaran ulama yang ada di masa dahulu? Padahal kalau berbicara tentang media untuk memperkenalkan di masa ini, tidak ada yang mengalahkan dibanding masa sebelumnya. Benar atau tidak? Di masa Imam Ahmad tidak ada Facebook. Yang mampu mengenal Imam Ahmad adalah murni orang yang mampu hadir dalam majelisnya. Tapi pernahkah kita berpikir berapa orang yang hadir dalam majelis Imam Ahmad? Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahullah ajma'in. Tidak ada YouTube saat itu. Tidak ada WhatsApp saat itu. Tapi mengapa namanya terus tersebutkan, terdengarkan hingga hari kiamat? Karena keikhlasan mereka berbuat di atas ilmu. Ini mah kokoi mah putih-putih capuk timuta mah pausis si weni. Belum tentu orang akui satu ucapan kita. Karena kenapa? Mungkin indah ucapan kita tapi busuk hati kita, naudzubillah. Subhanallah. Dari mana nilai busuknya? Bukan karena comberan, karena keikhlasan yang tidak ada atau berkurang. Mau bukti? Lihat dan periksa keikhlasan kalau ada masalah. Ya kudek gagal masalah betu, macam mana tema kada ikhlas matokak tu. Tapi coba kalau sudah ada masalah sedikit, di situ diuji keikhlasan. Kudiro. Kalau sudah ada masalah, di situlah ujiannya. Karena fitnah itu untuk menyaring siapa yang sukses bersikap di atas fitnah dengan ilmu dan siapa yang tidak sukses atau gagal. Coba lihat. Keikhlasan. Inilah jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ingat itu. Ingin mempertahankan ilmu, ingat 3 sikap. Pengorbanan sudah dijamin oleh Allah. Harta tidak berkurang karena bersedekah. Yang kedua, kita harus bersikap saling memaafkan. Kita ini adalah manusia biasa. Anak cucu Adam. Mungkin benar, mungkin bersalah. Kalau kita saling tidak memaafkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada yang menjamin kebersamaan kita tidak akan pernah ada noda cacat kesalahan? Tidak mungkin. Kebersamaan kita yang sangat lingkup kecil. Dalam rumah tangga saja. Apakah setiap hari seluruhnya bertaburan dengan suasana bunga? Terkadang penem monitor di munri. Terkadang pecah itu kaca. Terkadang. Bahkan Nabi SAW yang dijamin akhlaknya. Wa innaka ala khuluqin azim. Coba lihat. Sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Ada Aisyah radhiyallahu anha sendiri ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Wa khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Tapi apa yang terjadi ketika Aisyah cemburu? Tetap merepak penena. Itu antara Rasulullah SAW dengan As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita tercinta. Subhanallah. Tapi namanya dunia tetap dunia. Manusia itu perasaan. Kapan perasaan kita masih disetir oleh ilmu, selamat. Tapi kapan ilmu disetel oleh perasaan, siap-siap kecelakaan. Dan yang mampu menyetir ilmu adalah keikhlasan, bukan dengan banyaknya ilmu. Siapa yang masuk pondok pesantren untuk mengoleksi ilmu, salah tempat ki. Tapi siapa yang masuk pondok pesantren untuk memupuk keikhlasan, cocok. Karena kalau berbicara kita tentang sumbernya ilmu, bukan di sini tempat tadi bewan. Tidak ada ustadz besar di sini, cocoknya langsung ki. Di mana belajar langsung cocoknya? Hadapan masyayikh, benar tidak? Di sana sumber ilmu. Apakah ke Yaman atau ke Saudi di Masjidil Haram? Ulama yang sudah jaminan, ini dikasih rocok-rocok nami. Coba lihat.
Tapi kalau kebersamaan kita karena keikhlasan, itulah yang akan menjaga kita. Kita hadir dalam majelis karena Allah, yang mengajarnya juga karena Allah, yang belajar juga karena Allah, yang mengurus orang mengajar dan belajar juga karena Allah. Itulah yang akan melanggengkan kita dunia dan akhirat. Inilah rumus bertahannya dan berkahnya ulama-ulama dari dahulu hingga saat ini. Mereka terkenal bukan karena medsos, tapi mereka terkenal karena memang langsung ketukan perkenalan dari langit. Mereka dikenal bukan karena ramainya followernya, mereka dikenal karena ketukan para malaikat. Terlibatnya malaikat untuk menjaga para ulama. Hingga walaupun ulama sudah wafat, malaikat tetap menjaga ilmu mereka yang tersimpan melalui buku-buku. Bayangkan, di sebagian kisah disebutkan justru yang mencetak kitab-kitab ulama dahulu. Ketika di masa jaya Islam itu belum mampu mencetak bukunya, justru orang-orang kufar yang mencetak bukunya. Coba bayangkan. Nusho yang kita temukan sekarang, hampir seluruhnya cetakan-cetakan, baik dari Ibnu Qayyim atau bahkan buku-buku hadis itu justru dicetak di negeri kufar. Coba lihat. Kok bisa? Dia dicetak di negeri kufar tapi tetap terjaga. Karena siapa yang jaga? Allah. Itulah nilai keikhlasan. Makanya kalau kita berbuat sesuatu, apakah merintis pondok pesantren atau apa, tidak usah khawatir siapa yang besok membinanya. Allah kalau kita berbuat karena ikhlas, tidak usah khawatir. Allah yang akan menjaga itu ilmu. Tidak usah khawatir siapa yang melanjutkan kalau salahnya wafat. Siapa yang ini kalau tidak ada santri. Tidak usah khawatir kalau kita berbuat karena Allah. Allah yang akan menjamin langgeng hingga hari kiamat. Makanya kalau kita sekarang lihat perisa di mana pondoknya Abu Hanifah dahulu, di mana pondoknya Imam Syafi'i dahulu tidak dikenal. Tapi di mana buku-buku dan ilmunya Imam Syafi'i ada. Yang mempertahankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu seluruhnya? Karena ulama beragama, berdakwah, berilmu, mengajarkan agama. Dia topang pengorbanannya, mereka menulis seluruhnya karena Allah. Dia bangun seluruhnya muamalahnya di atas pemaafan. Dan yang terakhir, mereka para ulama mendidik kita untuk tawaduk di atas ilmu. Semakin berisi mereka, semakin tunduk dan pandai mengalah. Kita kasih kenapa cik dapat disengaja mau menang semuanya. Subhanakallah rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhir da'wana alhamdulillah.